Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salat subuh yang indah ini, marilah kita mengkaji bersama, belajar bersama, yakni kita nukilkan di dalam sebuah kitab suci, yakni janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh ramal. Janganlah kamu mencari mereka yang dengan demikian menjadi najis, karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Sadaqallahul azim. Jadi makna dari ayat ini adalah kita, termasuk saya selama ini, hanyalah berpaling daripada Allah. Kita mencari arwah-arwah, berpaling kepada arwahnya Allah. Kenapa? Karena kita merasa diri kita yang hidup. Kita selama ini berpaling dari arwah Allah menjadi arwah diri kita. Kita berpaling dari uripe Allah menjadi urip diri manusia kita. Kita berpaling dari kebenaran hidupnya Allah menjadi hidup manusia kita. Selama ini kita berpaling dari Tuhan karena kita sibuk mencari peramal-peramal agama, yakni kita sibuk mencari roh-roh peramal. Maknanya apa? Kita sibuk mencari hidup-hidup yang selama ini berhalusinasi tentang Tuhan. Hidup-hidup yang berhalusinasi tentang ayat-ayat Tuhan. Karena akulah Tuhan Allahmu. Bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan Allah yang menciptakan manusia kita ini? Yakni kitalah manusia ini ciptaan langsung dari Allah. Maka dari kitalah kita bisa kembali kepada Allah. Bukan dari peramal-peramal agama, bukan dari ahli-ahli kitab yang ingkar kepada kitab-kitabnya sendiri. Siapakah ahli-ahli kitab yang ingkar kepada kitab-kitabnya sendiri? Manusia yang ingkar kepada Tuhannya dan manusia yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi peramal-peramal agama ini adalah manusia-manusia yang ahli di dalam kitab-kitabnya. Maka dari itu sehingga manusia terhalusinasi kepahaman memahami kitab-kitab suci itu dengan kepahamannya sendiri, sehingga terpecah belah pemahaman-pemahaman di dalam kitab suci itu, karena manusia memahami kitab suci dengan kepahaman hawa nafsunya sendiri-sendiri. Jadi kembalilah kepada Tuhan, akulah Allahmu.
Jadi bagaimana caranya? Kita harus kembali kepada Tuhan. Awalnya kita dari Tuhan, ya harus kembali kepada Tuhan. Awalnya kita diwujudkan Tuhan, ya harus kembali kepada wujud Tuhan. Awalnya kita dihidupi oleh Tuhan, ya kita harus kembali kepada hidupnya Tuhan. Alias kita mengembalikan apa-apa yang bukan milik kita. Agar kita tidak terjebak, agar kita tidak tersesat kepada roh-roh peramal. Roh-roh peramal agama-agama yang ada di dunia ini. Karena bila kita mengikuti roh-roh peramal, maknanya bila kita mengikuti peramal-peramal agama, kita akan tersesat di dalam agama. Apapun agama yang kita peluk, kita akan tersesat bila kita hanya mencari roh-roh atau kita mencari peramal-peramal agama itu. Maka sudah dijelaskan, akulah Tuhan, akulah Allahmu itu. Siapakah dia? Hidup. Maka di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah yang hidup kekal. Lagi terus menerus menghidupi, lagi terus menerus meliputi atau menguasai atau memelihara apapun yang diciptakannya. Jadi sebenarnya siapakah Tuhanmu? Siapakah Allahmu? Dialah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Itulah sebenarnya Allahmu. Itulah sebenarnya Tuhanmu. Jadi disitulah jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan kembali kepada Tuhan. Ada lagi di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah pasrah, memasrahkan diri. Jadi kita memeluk agama apapun, agama nama-nama yang ada di dunia ini, bila kita tidak memasrahkan kepada Allah, bila kita tidak memasrahkan hidup kita, wujud kita, kuasa kita kepada Allah, maka belum dikatakan manusia itu beragama, alias kufur dari agama Tuhannya. Karena ia sibuk dengan para peramal-peramal agamanya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada agama Tuhannya manusia, yaitu dengan jalan pasrahkanlah hidup yang bukan hidupmu kepada hidupnya Tuhan. Pasrahkan wujud dirimu yang bukan wujudmu kepada wujud Tuhan. Pasrahkan kuasa dirimu yang bukan kuasamu kepada kuasa Tuhanmu. Itulah jalan kebenaran. Itulah jalan yang lurus. Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan yang lurus. Kepadakulah engkau kukembalikan. Itulah agamanya manusia. Siapakah dia? Yang menghidupi manusia, itulah yang punya manusia. Ya disitulah kembalinya seluruh manusia. Karena disitulah tempat pemasrahan, memasrahkan diri kepada Tuhan. Disitulah yang dimaksud agama bila dipandang dari sudut pandang Tuhan. Bila kita memandang agama daripada sudut pandang kemanusiaan kita, ya beda-beda. Agama yang satu menyalahkan agama yang lain. Agama yang lain menyalahkan agama yang lain pula. Serta manusia sibuk-sibuk mengkafir-kafirkan manusia agama yang lain. Dan begitu pula sebaliknya.
Karena kita selama ini hanyalah mengikuti peramal-peramal agama saja, sehingga kita diadu domba oleh iblis dan setan di dalam hati kita, sehingga kita muncul rasa iri, dengki, benci kepada agama-agama yang selain yang kita peluk. Karena kita selama ini hanya mengikuti peramal-peramal agama, tapi tidak mengikuti Allah yang punya agama. Jadi agama di sisi Allah, agama di sisi Tuhan itu yakni ketika manusianya sudah memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, maka itulah yang disebut agama. Di dalam kitab Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah cara agar jiwa kita bisa tenang? Jiwanya manusia ini bisa tenang, bisa enjoy, bisa bahagia, bisa senang. Caranya yaitu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, kembalilah kepada jalan Tuhanmu dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan ridho kepadamu. Maknanya supaya hati kita mutmainnah, supaya hati kita tenang, damai, senang, enjoy, bahagia, maka kita harus kembalikan lagi wujud kita dari wujudnya Allah, hidup kita dari hidupnya Allah. Maka bila manusianya sudah menyadari bahwa hidup dan wujud ini siapa, maka ia akan tenang di sisi Tuhannya. Karena manusianya sudah tak punya daya upaya lagi, kecuali hanya daya upaya Tuhan yang menguasai manusia. Tuhan yang punya kitab suci. Jadi sebenarnya kitab sucinya Tuhan itu hanyalah bisa dibaca bagi orang-orang yang sudah mensuci bersihkan keberadaan dirinya, keberadaan hidupnya, keberadaan wujudnya di dalam dadanya, dikembalikan kepada Tuhan yang mengadakan serta Tuhan yang mewujudkan dan Tuhan yang menghidupkan manusianya. Maka disitulah jalannya manusia kembali kepada Tuhannya. Bila manusia sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat, itulah manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Tuhannya, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi untuk kembali kepada Tuhan agar kita tenang, senang, enjoy hati kita, ya pasrahkan semuanya. Apa-apa yang bukan milik kita, apakah itu? Ya semuanya. Ketika kita merasa ada, kita merasa memiliki semuanya. Hidup merasa kita yang memiliki, badan merasa kita yang memiliki, serta apapun yang bersama kita, yakni uang, harta, jabatan, pangkat, rumah, mobil, anak, istri, suami dan sebagainya seolah-olah menjadi milik kita. Itulah yang membuat kita tidak tenang, karena kita selama ini sudah menyalahi aturan-aturan Tuhan, tidak mengikuti Tuhan tapi mengikuti langkah-langkahnya setan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kita selama ini menyatakan di dalam dada kita siapa yang wujud, yang ada, yang hidup, yang nampak, yang berkuasa atas diri kita. Kita bukan. Itulah yang dimaksud setan-setan itu. Iblis-iblis yang selalu mensekutukan Allah dari jalan-jalan ketuhanan. Jadi memang manusia diciptakan di dunia ini tergantung manusianya ikut langkahnya setan ataukah mengikuti Tuhannya.
Bila manusia mengikuti peramal-peramal agama, yakni mengikuti langkah-langkahnya setan, ya manusia akan ketakutan hidup di dunia ini. Takut salah, takut neraka, takut siksa, takut miskin, takut tidak sukses. Semua serba menakutkan hidup di dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah terlingkup di dalam kerajaan iblis, kerajaan setan itu sendiri, yakni neraka, api yang membara di dalam dada kita. Makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bila kita sudah memasrahkan semuanya dengan rela dan ridho bahwa hidup ini Allah, badan ini Allah. Kenapa? Karena manusia tidak punya apa-apa. Dan ketika manusia sudah tidak punya apa-apa itulah, maka manusia kembali kepada Tuhannya dengan rela dan ridho bahwa sejatinya wujudku ini kenyataan Allah. Wujud Anda semua itulah kenyataan wujudullah. Karena selama ini kita hanya mengikuti peramal-peramal agama, tidak percaya bahwa kenyataan wujud ini adalah wujudnya Allah. Kenapa? Karena kita selama ini seolah-olah bisa menciptakan diri kita sendiri, bisa mewujudkan diri kita sendiri, bisa mendaya upayakan diri kita sendiri tanpa Tuhan. Itulah buktinya bahwa kita selama ini tidak rela, tidak ridho bahwa Allah, bahwa Tuhan itu wujud. Kenapa? Karena sudah kalah dengan kewujudan setan, sudah kalah dengan kewujudan iblis, sudah kalah dengan kewujudan hawa nafsunya, sudah kalah dengan kewujudan diri kita sendiri, sehingga Allahnya gaib alias tidak bertuhan. Karena kita hanya mengikuti peramal-peramal agama saja. Maka dari itu, bila kita sudah mengembalikan hal-hal yang bukan milik kita, maka ketika kita sudah memasrahkan bahwa hidup ini, bahwa wujud ini, bahwa kuasa ini hanyalah miliknya Tuhan yang menciptakan diri kita, maka ayat selanjutnya, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Disitulah rasul-rasulnya Allah kumpul, orang-orang yang sudah dirasuli oleh Tuhannya, orang-orang yang sudah diperankan oleh Tuhannya, tidak berperan sendiri, tidak dirasuli lagi oleh iblis dan setan, sudah tidak mengikuti lagi peramal-peramal agama. Kenapa? Karena agama kebenaran, agama yang lurus, agama yang hak adalah ketika manusianya berani mengembalikan apa-apa yang bukan miliknya, yakni kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Disitulah tempat pengabdian seluruh umat manusia. Ketika manusianya sudah meninggal dunia, itulah hakikat mengabdi. Inna lillahi, awal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, ya kembali kepada Allah. Itulah pengabdian manusianya, hanya untuk diperankan saja di dunia ini, diperankan Tuhannya. Bila manusia sudah membaca ayat-ayat atau kitab sucinya, yakni kitabullah, yakni ayat-ayatnya Allah yang ada di dunia ini, maka sucilah semuanya, tidak ternajisi oleh peramal-peramal agama. Karena kita sudah menemukan agama yang hak. Apapun agama Anda tidak peduli. Kenapa? Karena agama Tuhan, agama Sang Pencipta milik seluruh manusia. Karena seluruh manusia awalnya datangnya dari Tuhan, ya kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang beda Tuhan-Tuhannya manusia. Kenapa? Karena pencipta manusia hanyalah Tuhan yang esa. Tapi bagi peramal-peramal agama seolah-olah Tuhan yang sini dan Tuhan yang situ beda.
Kata peramal-peramal agama, Tuhanku dengan Tuhan agama lain beda. Inilah karena kita mengikuti peramal-peramal agama, sehingga hati kita ternajisi. Maka ketika kita sudah kembali kepada Tuhan, maka kita menjadi hamba-hamba yang mengabdi selalu kepada Tuhan. Keberadaan Tuhan, kewujudan Tuhan, disitulah agama rahmatan lil alamin, akan merahmati seluruh alam, tidak menyalah-nyalahkan lagi manusia, tidak menyalah-nyalahkan lagi pergerakan manusia. Kenapa? Karena tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Disitulah ketenangan, keenjoyan, kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan. Disitulah surga Tuhan itu, yakni ketika hatinya sudah tenang menghadapi apapun perkara-perkara yang ada di dunia ini, sudah tenang, tidak berdebat-debat lagi tentang Tuhan, tidak berdebat-debat lagi tentang agama, karena kita sudah lepas bebas dari peramal-peramal agama. Sudah, karena kita sudah menemukan agama yang sebenar-benarnya, agama yang lurusnya hati kita kepada Tuhan. Mari kita buktikan bahwa Tuhannya seluruh manusia itu hanya Tuhan yang esa. Meskipun para peramal-peramal agama mengatakan bahwa Tuhannya agama ini dan Tuhannya agama itu beda-beda. Karena manusia, karena peramal-peramal agama itu sudah menciptakan Tuhan-Tuhannya sendiri, sudah menciptakan sesembahan-sesembahannya sendiri. Siapakah dia? Hawa nafsunya sendiri. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Mari kita buktikan bahwa Tuhannya seluruh manusia, Tuhannya seluruh agama, Tuhannya seluruh peramal-peramal agama itu hanya suhudul wahda bil kasroh wa suhudul kasroh bil wahda. Pandanglah dari yang satu kepada yang banyak, dan pandanglah dari yang banyak kepada yang satu. Bila manusia sudah kembali kepada yang esa, maka itulah agama yang benar itu. Marilah kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Sebelum itu, mohon maaf saya minum dulu. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Kita bacakan Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan,
mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul azim. Jadi sebenarnya Al-Quran ini, ayat suci ini bukan untuk orang agama Islam saja, tapi untuk seluruh manusia, baik agama Yahudi, Nasrani, Sabi'in dan sebagainya. Semua manusia. Bagi manusia, siapa saja di antara mereka beriman, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni beriman bahwa diriku, bahwa hidupku ini hanya milik Allah yang menciptakan diriku. Itulah yang dimaksud iman itu. Allah yang mana? Hidup yang menghidupi kita, inilah yang disebut Allah. Hidup yang menghidupi diri manusia, itulah yang disebut Tuhan. Hidup yang menghidupi seluruh umat manusia, inilah yang disebut Allah, Gusti, Romo dan sebagainya. Jadi hidup inilah, tanpa hidup kita takkan terwujud. Dengan hidup kita mengenal diri manusia kita. Berarti yang mengenal bahwa diri kita manusia sebenarnya bukan kita. Tuhanlah yang menciptakan, kitalah yang menamai, yang menyebutkan bahwa kita adalah manusia. Sebenarnya bila tanpa hidup, ya kita takkan pernah tahu diri kita. Apalagi kita tahu bahwa diri kita manusia tanpa Tuhan. Jadi sebenarnya yang paling tahu bahwa diri kita adalah manusia, siapakah? Ya penciptanya. Ya Tuhanlah yang berperan kepada manusia. Inilah yang dimaksud iman itu. Maka bagi orang-orang yang sudah mengembalikan dirinya, mengakhirkan dirinya, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada hari akhir, bila kita hanya mengucap dengan lisan saja, aku beriman pada Tuhan, dan tidak mengakhiri keberadaan diri manusianya, yakni hari akhir, ya semuanya hanyalah peramal-peramal agama saja. Bila manusianya masih wujud, bila manusianya masih hidup, ya masih peramal agama. Memahami agama dengan versi hawa nafsunya masing-masing, sehingga membeda-bedakan agama yang satu beda dengan agama yang lain. Tuhan yang satu beda dengan Tuhan yang lain. Karena kita masih di dalam dan mengikuti peramal-peramal agama. Siapakah dia? Iblis dan setan. Itulah yang menyesatkan manusia. Ketika manusia sudah beriman kepada Allah, mengembalikan, mengkiamatkan dirinya, terbaiat hati manusianya, sehingga sudah nyata Allahnya, maka ia pasti bisa melakukan kebajikan. Jadi kebajikan di sisi Allah dan kebajikan di sisi manusia itu beda. Kalau kebajikan di sisi manusia versi peramal agama, versi kemanusiaannya, versi hawa nafsunya. Itulah kebajikan di sisi manusia, yakni manusianya yang merasa bisa berbuat baik, yaitu kebaikan apa saja di dalam agamanya masing-masing. Akan tetapi kebaikan di sisi Allah adalah kebaikan yang mana manusia itu sudah dikuasai langsung oleh Allah. Itulah kebajikan di sisi Allah, sehingga mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Apa pahala dari Tuhannya itu? Enjoy, tenang hatinya bersama Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hatinya. Bagaimana mungkin kita merasa takut lagi bila hanya Allah yang berkuasa pada kita? Bagaimana mungkin kita bersedih lagi sedangkan Allah lebih layak menetapkan apa keadaan apapun yang kita terima? Kita harus rela dan ridho, legowo dengan ketetapan takdir Tuhannya.
maka ia tidak akan takut dan bersedih lagi hatinya. Ketetapan dan takdir apa saja. Kenapa? Karena manusianya sudah beriman. Hanya Allah lah yang memberikan takdir-takdir, ketetapan-ketetapan pada masing-masing diri manusia. Karena manusia sudah merelakan, meridhokan, sudah terbaiat hatinya, sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Akhirnya hidupnya enjoy saja. Karena sudah tiada ketakutan dan bersedih lagi, tidak khawatir lagi dengan habar-habar dari peramal-peramal agama, sudah tidak menakutkan lagi. Kenapa? Karena sudah tidak mengikuti peramal lagi, melainkan mengikuti Tuhannya saja. Menjadi rasul-rasulnya Tuhan saja. Kenapa? Karena tanpa Tuhan kita ya tidak ada. Tanpa Tuhan kita tak bisa bicara. Tanpa Tuhan kita tak bisa duduk. Tanpa Tuhan kita tak bisa minum. Mohon maaf ya. Bila semuanya sudah dipasrahkan kepada Tuhannya, maka hidupnya enjoy saja. Itulah yang dimaksud pahala dan surga Allah itu. Bukan pahala-pahala yang diyakini oleh peramal-peramal agama. Bukan surga-surga yang digambarkan, yang dibayang-bayangkan oleh para peramal-peramal agama. Para ahli-ahli kitab yang menyesatkan manusia. Mari kita buka lagi di dalam Al-Quran. Kita buka di dalam surat Al-Bayyinah, bukti. Al-Bayyinah itu artinya bukti. Karena ahli kitab, peramal-peramal agama berpecah belah menghadapi rasul-rasulnya Allah. Kita kaji bersama ya surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Inilah buktinya bahwa peramal-peramal agama yang menyatakan Tuhanmu dan Tuhanku berbeda, maka mereka tidak akan pernah bisa kembali kepada Tuhannya sampai datangnya bukti yang nyata. Dan peramal-peramal agama serta ahli kitab itu akan berada di dalam kesesatannya sebelum mereka menemukan bukti yang nyata tentang Tuhan. Maka akan berhalusinasi, berhayal-hayal terus dengan apa yang dipahaminya. Jadi yang dimaksud orang-orang kafir dan golongan ahli kitab itu dan orang-orang musyrik itu tidak akan meninggalkan agama mereka. Apa maknanya? Bila manusianya masih wujud, masih hidup, masih ada, masih berkuasa, itulah yang disebut orang-orang kafir. Itulah orang-orang yang disebut golongan ahli kitab yang musyrik kepada Tuhannya, yang ingkar kepada Tuhannya. Karena manusia memilih agamanya, hawa nafsunya masing-masing daripada agamanya Tuhan yang esa. Karena bagi mereka belum nyata Tuhan. Karena Tuhan itu yang dipercayai, yang diimani para peramal agama, para ahli kitab ini
yaitu Tuhan yang diciptakan oleh hawa nafsunya. Sehingga ya berbeda-beda agama Tuhannya, agama ini dengan agama yang itu, dengan agama yang di sono. Berbeda-beda Tuhannya. Anggapan manusianya, anggapan peramal agamanya, anggapan orang-orang kafir yang ingkar kepada keberadaan Allah begitu. Seolah-olah berbeda-beda. Namun bagi Allah, hanya Allah lah yang menciptakan seluruh manusia, hanya Allah yang menciptakan seluruh agama yang ada di dunia ini. Bagi Allah, enjoy saja memerankan manusianya. Karena manusia milik Allah. Semua agama milik Allah. Semua keadaan dan kejadian hanya milik Allah. Ya enjoy saja. Wong milikku sendiri. Wong aku yang menggelar manusia. Enjoy saja. Ini bila dikaji dari langit, bila dikaji dari atas, bila dikaji dari Allah sendiri. Namun bila dikaji dari bawah, bila manusia masih mempercayai peramal-peramal agama, masih mempercayai hawa nafsunya, ya selamanya tidak akan pernah mendapatkan pahala dan surga, tak akan mendapatkan ke-enjoyan dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena manusia masih terjerat, manusia terpenjara oleh peramal-peramal agama, oleh apa yang dipahaminya dari peramal-peramal agama itu, dari ahli-ahli kitab yang musyrik ini. Jadi apa bukti yang nyata itu? Bukti yang nyata adalah hanyalah bai'atul akbar, yakni manusia rela mati demi Tuhannya. Seperti digambarkan Nabi Isa rela ridho disalib. Hanya untuk menebus dosa dirinya, agar bangkit kerasulannya, agar bangkit lilahnya. Jadi seorang nabi atau seorang rasul itu mengkorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosanya, dosa pribadinya, bukan menebus dosanya manusia. Cek wenae. Kalau manusia tidak mengkorbankan dirinya kepada Tuhannya, mana mungkin tertebus dosa-dosanya? Ya dosa terus, wong yang ada masih manusianya. Jadi jalan-jalan kerasulan inilah yang harus kita tempuh untuk kembali kepada Tuhan. Harus nyontoh apa yang dilakukan para nabi dan rasul itu. Harus ikut perjalanan para nabi dan para rasul itu, agar menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Jadi tidak bisa manusia mengharap-harap syafaat dari Nabi Muhammad bila manusia tidak mengikuti jalan Muhammad, ya percuma dan tak berguna. Apa jalannya Nabi Muhammad? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi bagaimana mungkin manusia tahu bahwa dirinya manusia tanpa Tuhan? Jadi bacalah dirimu bahwa dirimu itulah kenyataan Tuhan itu. Jadi saudara kita agama yang lain memahami anak Tuhan. Jadi maknanya anak Tuhan itu orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah mengembalikan dirinya kepada Tuhannya sehingga terbebas dari dosa-dosa manusianya. Itulah penebusan dosa. Bila manusianya tidak menyerahkan kepada agama Tuhannya, tidak menyelamatkan dirinya kepada Tuhannya, yakni selamat itu Islam itu artinya selamat. Jangan kita berfokus kepada Islam. Islam itu hanya bahasa Arab. Selama ini kita hanya iman, fokus kepada bahasa, tidak beriman kepada arti yang sesungguhnya bahasa itu. Apa itu? Menyerah, berserah diri.
Jadi siapapun manusianya, agama apapun manusianya, bila ia menyerahkan, berpasrah diri, membaca bahwa dirinya adalah kewujudan Tuhannya, tapi jangan salah, jangan ngaku-ngaku aku Allah, itu tambah sesat. Jadi kalau sudah tahu, enjoy saja. Dan tidak menyalah-nyalahkan yang lainnya. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa diriku dan diri seluruh umat manusia di dalam pembendaraan Allah, di dalam kekuasaan Allah, di dalam lindungan Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang menciptakan semuanya. Jadi apa bukti yang nyata bagi ahli kitab? Apa bukti yang nyata bagi peramal-peramal agama itu? Yakni ayat yang kedua dari surat Al-Bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara, yang artinya yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Kalau di Al-Quran ini diartikan yaitu seorang rasul dan dari Allah, yakni dalam kurung Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci dalam kurung Al-Quran. Jadi dalam kurung Muhammad dan Al-Quran ini sesungguhnya rasul-rasul Allah ini sesungguhnya manusia-manusia yang sudah sadar bahwa kewujudan dirinya datangnya dari Allah. Kehidupan dirinya adalah kehidupan Allah, kehidupan Tuhan itu sendiri. Inilah rasul-rasulnya Allah, inilah golongan-golongan rasul Allah, golongan Muhammad, golongan Isa, golongan Yakub, Yusuf, golongan Nabi Soleh dan semua para nabi, golongannya para nabi. Kenapa? Karena yang dibaca di dalam dirinya hanyalah ayat-ayat sucinya Allah, yang membaca lembaran-lembaran yang suci. Apapun pergerakan di dalam diri kita, itulah pergerakan Allah yang maha hidup. Karena disitulah jalan kebenaran, disitulah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang wajib dimasuki oleh seluruh umat manusia, yakni agama dari mana manusia berasal, ya disitulah kembalinya manusia. Itulah agama yang hak. Jadi lembaran-lembaran suci yang dimaksud Al-Quran Qadim itu yakni hidup ini loh, manusia ini loh yang dimaksud Al-Quran Qadim itu. Jadi Al-Quran Qadim ini lebih dahulu daripada Al-Quran yang tertulis. Alkitab itu adalah yang punya kitab, bahwa diri manusia kita inilah kitab-kitabnya Allah, ciptaan-ciptaan Allah, khalifah-khalifah Allah, rasul-rasulnya Allah. Itulah lembaran-lembaran suci itu. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Fiha kutubun qayyimah, yang artinya di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Nah, inilah buktinya. Di dalam hati setiap manusia, bila manusianya masih mengikuti peramal-peramal agama, bila manusianya masih mengikuti langkah-langkahnya iblis dan setan, maka perjalanan manusia tidak akan lurus, bengkok terus, sesat terus manusianya. Kenapa? Karena yang diikuti manusia hanyalah hawa nafsunya. Yang diikuti manusia hanya peramal-peramal agama. Yang diikuti manusia hanya ahli-ahli kitab yang syirik, yang munafik kepada Tuhannya. Jadi yang disebut ahli-ahli kitab adalah hati manusianya yang sudah kembali kepada siapa pemilik manusia itu. Itulah ahli kitab yang lurus, yakni selalu membaca kitab-kitabnya Allah, selalu membaca ayat-ayat Allah,
baik yang ada pada diri kita ataupun kepada orang yang lain. Itulah kitab yang lurus, jalan kebenaran. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Yang artinya di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang artinya dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Cocok dengan yang baru kita bahas, yakni bagi para ahli kitab, bagi hamba-hamba Allah, maka ia tidak membeda-bedakan lagi dirinya dengan orang yang lain. Kenapa? Kemanapun kau hadapkan wajahmu, kau hadapkan pandangan, kau hadapkan telingamu, disitulah kuasa Allah yang ada. Karena tidak terpecah belah. Kenapa? Karena ahli kitab sudah kembali kepada yang punya kitab. Ahli manusia sudah kembali kepada yang punya manusia. Jadi sudah tidak terpecah belah lagi. Kenapa kita selama ini terpecah belah? Karena kita hanya mengikuti peramal-peramal agama saja. Karena kita hanya mengikuti ahli-ahli kitab yang musyrik kepada Tuhannya. Sehingga kita disesat-sesatkan. Sehingga Tuhannya beda-beda. Menurut keyakinan, menurut pemahaman masing-masing hawa nafsunya sendiri. Menurut pemahaman peramal itu sendiri. Jadi kalau di sini yang dimaksud peramal itu orang-orang seperti dukun, peramal itu yang dimaksud kalau kita pandang dari sudut pandang kemanusiaan. Jadi bila kita pandang dari sudut ketuhanan, peramal-peramal agama itu orang-orang yang tersesat dari agama Tuhannya, agama kebenarannya, agama jalan yang lurus itu. Lurus kepada Tuhannya. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Tuhannya. Kita lanjutkan surat Bayyinah yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus atau agama yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah. Makna menyembah itu apa sih? Menyembah bukan ala pemahaman peramal-peramal agama. Menyembah bukan menurut ahli-ahli kitab yang syirik kepada Allah. Yakni menyembah menurut Allah itu dengan jalan Islam. Apa? Memasrahkan, menyelamatkan dirimu dari dirimu di hatimu. Hanya untuk itu kita diciptakan. Sehingga lillahi ta'ala, sehingga hati tidak ingkar lagi dengan kewujudan kehidupan Allah. Kenapa kok kita tidak bisa ingkar lagi? Yang ada hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang wujud hanya Allah. Bagaimana mungkin yang tidak ada bisa mengingkari yang ada? Wong kita tidak ada. Takkan mungkinlah yang tidak ada bisa mengingkari yang ada. Wong tidak ada. Karena manusianya lah yang laisa kamitslihi syai'un. Manusia tidak bisa berupa apa-apa
Manusia tidak bisa berupa siapa-siapa. Kenapa? Karena manusianya tidak ada. Tidak bisa disebut-sebut. Karena Allah lah yang mengadakan apa-apa. Karena Tuhan lah yang mengadakan siapa-siapa ini. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, diperintah kembali kepada Allah dengan ikhlas mentaatinya, semata-mata menjalankan agama, semata-mata ia tahu manusia yang sudah menjadi rasul-rasulnya Allah, semata-mata ia tahu semua keadaan, semua yang berlaku pada dirinya tak lain dan tak bukan datangnya dari Allah, bukan dari dirinya dan bukan dari diri manusia yang lain. Dan juga agar melaksanakan sholat. Apa yang dimaksud sholat bagi orang Islam? Sholat ya sholat 5 waktu itu. Bagi orang Nasrani, Yahudi, Majusi, sholat itu apa? Ingat bahwa hidup ini Allah. Apa buktinya? Apa dalilnya? Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Dirikan sholat hingga bisa mengingat aku. Maknanya apa? Dirikanlah bahwa hidup ini adalah Allah, bukan hidup manusianya. Bila sudah berdiri bahwa hidup ini Allah, maka yang ingat Allah ya Allah. Manusianya sudah tak bisa ingat lagi. Bila yang berdiri di dalam hidup ini masih hidupnya manusianya, tentunya yang diingat manusia ya bukan Allah, tapi manusianya hanya mengingat keberadaan kewujudan dirinya sendiri, berarti belum sholat. Jadi yang dimaksud orang yang sholat itu orang yang menunaikan zakat. Zakat itu apa? Membersihkan dirinya dari dirinya di hatinya, membersihkan hidup yang selama ini diaku-aku sebagai hidupnya, membersihkan wujud badan ini yang selama ini diaku-aku sebagai wujud badannya, dibersihkan, dizakatkan, dibaiatkan supaya apa? Supaya suci, bersih dari hal-hal yang selain Allah. Itulah zakat dan sholat itu. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Itulah agama Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jadi tidak terjebak lagi mengikuti para peramal-peramal agama. Tidak terjebak lagi mengikuti para ahli kitab yang ingkar, yang musyrik hatinya kepada Tuhannya, sehingga menyembah Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Yang artinya sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah adalah sejahat-jahatnya makhluk. Subhan. Apa maknanya? Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Bagi peramal-peramal agama, bagi ahli-ahli kitab yang ingkar kepada keberadaan kewujudan Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Yakni apa sih neraka jahanam itu? Hatinya selalu panas bila kepahamannya, bila keyakinannya diusik. Hatinya selalu takut menghadapi kehidupan dunia ini, takut melarat, takut miskin, takut tidak punya uang. Selalu ditakut-takuti dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena manusianya ingkar pada ketetapan Tuhannya. Karena manusia musyrik kepada takdir-takdir Tuhannya.
mereka kekal di dalamnya. Sampai kapan? Ya sampai manusianya mau dibiarkan. Sampai kapan? Selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan. Sampai kapan? Sampai ketemu Baiatul Akbar. Apa itu? Syakaratul maut. Karena manusia menjadi sejahat-jahatnya manusia, sejahat-jahatnya makhluk. Karena manusia merasa dirinya paling baik, manusia yang merasa dirinya paling benar dengan agama yang diramal-ramalnya, agama yang disangka-sangkanya, mereka kekal di dalam kepahaman itu sendiri. Itulah sejahat-jahatnya makhluk yang ngaku sebagai Khalik. Manusia yang ngaku sebagai Tuhan. Bila manusia tidak mengaku sebagai Tuhan, bila manusia sudah tidak mengaku sebagai Khalik, alias yang makrifat hanya Tuhan, manusianya sudah tak makrifat lagi. Maka dari itu akhirnya manusianya bisa mutmainnah, bisa enjoy saja. Karena sudah terbaiat hatinya, sudah dibaiat dari kemanusiaannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-7 dari surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang artinya sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Apa makna yang sebenarnya? Sungguh orang-orang yang beriman itu bukan hanya orang Islam saja, orang agama lain, siapapun manusia yang dikehendaki oleh Allah, pasti ia beriman kepada Allah. Iman itu apa sih? Memasrahkan kemanusiaannya kepada Tuhannya yang menciptakan manusianya. Itulah yang dimaksud orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan. Pasti bila manusia sudah ketemu Tuhannya, pasti manusia bila sudah kembali kepada Tuhannya, pasti bagi manusia yang sudah kembali ke sisi Tuhannya, maka seluruh perbuatannya di dalam kebajikan, apapun yang dikerjakannya pasti kebajikan. Karena apa? Karena mereka adalah sebaik-baik makhluk. Apa yang dimaksud mereka sebaik-baik makhluk? Karena manusia sudah sadar kemakhlukannya, sudah sadar kemanusiaannya, bahwa manusia ini takkan pernah ada bila tak ada Allah. Inilah sebaik-baik makhluk menurut Allah, bukan menurut peramal-peramal agama, bukan menurut para ahli-ahli kitab yang musyrik. Kata Allah dulu ya. Ayat yang ke-8 yang terakhir. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Subhanallah. Jadi balasan mereka yang sudah terbaiat hatinya dan sudah terbang ke sisi Tuhannya, yakni surga Aden. Apa itu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Yakni sungai semua perbuatan yang kelihatannya diri manusianya yang berbuat sudah dikembalikan kepada Tuhannya lah yang berafal dan berbuat. Itulah sungai Aden
surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apapun yang tergerak pada diri manusia sudah menjadi pergerakan Tuhannya, sehingga hatinya enjoy saja, kekal di dalamnya, kekal di dalam Tuhannya. Jadi manusianya yang sudah terbaiat hatinya, sudah berani mati demi Tuhannya, maka manusianya sudah tidak mati-mati lagi, alias di dalam surga selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah itu bakok, kekal, ya tidak mati-mati, hidup ya tetap hidup, tak akan pernah mati. Kenapa manusia sudah terbaiatkan hatinya, sudah menebus dosa-dosanya sebagai manusia, maka ia akan menemukan surga, naik bangkit ke surga, maknanya bangkit kepada lillahi ta'ala. Itu kepahamannya. Yang demikian itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, takut menjadi Tuhan manusianya. Kenapa? Karena ada Tuhan di balik manusia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi manusia adalah bayangan-bayangan Tuhan. Masa bayangan lebih wujud daripada yang punya bayangan? Yang punya bayanganlah yang lebih nyata daripada bayangan itu sendiri. Allah lah, Tuhan lah yang lebih nyata daripada manusia itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.